Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvana Simanjuntak dari kelas 4B. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara di SMA BPSK 1 Jakarta Timur dengan Ibu Ika Lisnawati selaku guru bahasa Indonesia di SMA BPSK 1 Jakarta Timur. Adapun poin-poin yang terdapat dalam hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Ika Lisnawati. Poin pertama ada pembelajaran menulis di SMA BPSK 1 Jakarta Timur. Poin kedua ada metode yang Ibu Ika Lisnawati gunakan dalam pembelajaran menulis karya ilmiah. Ketiga ada tujuan pembelajaran menulis karya ilmiah. Yang keempat ada langkah yang digunakan Ibu Ika Lisnawati ketika peserta didik merasa bosan atau jenuh dalam pembelajaran menulis karya ilmiah. Dan yang terakhir ada kendala dalam pembelajaran menulis di SMA. Yang kelima ada kendala dalam pembelajaran menulis karya ilmiah di SMA BPSK 1 Jakarta Timur. Poin pertama yaitu pembelajaran menulis di SMA BPSK 1 Jakarta Timur. Berdasarkan hasil wawancara di SMA BPSK 1 Jakarta Timur, telah melakukan pembelajaran menulis seperti pada kelas 10 yaitu tentang laporan hasil observasi, dan pada kelas 11 yaitu ada penulisan karya ilmiah, yang kedua pembuatan cerpen, dan yang ketiga ada pembuatan buku. Dan pada kelas 12 pembelajaran menulisnya ialah surat lamaran kerja. Di sini saya memfokuskan pada materi kelas 11 yaitu tentang pembelajaran karya ilmiah. Poin kedua ada metode yang digunakan Ibu Ika Lisnawati di SMA BPSK 1 Jakarta Timur pada penulisan karya ilmiah. Berdasarkan hasil wawancara di SMA BPSK 1 Jakarta Timur kepada Ibu Ika Lisnawati, bahwa metode yang digunakan dalam pembelajaran menulis karya ilmiah ialah metode discovery learning atau pembelajaran penemuan, dan juga based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Metode discovery learning adalah suatu metode yang digunakan untuk mengembangkan cara belajar aktif dan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan. Melalui belajar penemuan, peserta didik juga bisa belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan masalah yang dihadapi. Bisa juga diartikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi ketika peserta didik tidak disajikan informasi secara langsung, tetapi peserta didik dituntut untuk mengorganisasikan pemahaman mengenai informasi tersebut secara mandiri. Yang kedua ada basic learning. Basic learning adalah suatu pembelajaran yang menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang autentik dan bermakna kepada peserta didik, yang berfungsi sebagai landasan bagi investigasi dan penyelidikan peserta didik. Pembelajaran berbasis masalah membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan untuk belajar secara mandiri, keterampilan penyelidikan, dan keterampilan mengatasi masalah. Poin ketiga ada tujuan pembelajaran menulis karya ilmiah. Menurut Ibu Ika Lisnawati, selaku guru bahasa Indonesia di SMA BPSK 1 Jakarta Timur, pembelajaran menulis itu butuh latihan, tidak bisa secara spontan. Sebelum pembelajaran menulis, peserta didik harus mampu menguasai keterampilan berbahasa, yaitu membaca. Dengan keterampilan membaca, maka peserta didik dapat melakukan pembelajaran menulis. Peserta didik terus-menerus melakukan latihan menulis agar dapat menulis dengan baik dan sesuai kaidah yang berlaku. Dalam pembelajaran menulis karya ilmiah, peserta didik dituntut untuk dapat bersosialisasi dengan temannya. Karena dalam pembelajaran menulis karya ilmiah ini, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Peserta didik memiliki resume tentang apa yang telah dibaca, diamati, dan didengarkan sebagai pembiasaan dalam membaca dan menulis. Dalam pembelajaran ini, juga peserta didik dituntut untuk berperilaku jujur dan saling tolong-menolong, membantu teman yang belum memahami materi, menumbuhkan rasa percaya diri, tidak memilih-milih teman, dan juga dapat bekerja sama dengan baik di dalam kelompoknya.
Poin keempat adalah langkah yang dilakukan Ibu Ika Lisnawati ketika peserta didik merasa bosan atau jenuh. Dalam pembelajaran menulis, juga peserta didik terkadang merasa bosan atau jenuh karena susah dan juga terkadang sangat membosankan. Oleh sebab itu, Ibu Ika Lisnawati mempunyai cara untuk membuat peserta didik tidak merasa bosan, yaitu dengan cara melakukan games di tengah-tengah pembelajaran. Itu dilakukan agar peserta didik tidak jenuh dengan pembelajaran menulis dan juga peserta didik lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran menulis karya ilmiah. Dan poin terakhir ada kendala dalam pembelajaran menulis di karya ilmiah di SMA BPSK 1 Jakarta Timur. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Ika Lisnawati, kendala yang dihadapi ketika pembelajaran menulis karya ilmiah di SMA BPSK 1 Jakarta Timur adalah ada peserta didik yang suka dengan musik, ada peserta didik yang suka dengan menulis, ada peserta didik juga yang gemar dalam membaca. Kendalanya adalah tidak semua peserta didik dapat menulis. Dalam artian, menulis itu bukan basicnya, karena peserta didik itu kan berbeda-beda. Cara dalam menghadapi kendala tersebut ialah peserta didik harus dilatih menulis dulu, tetapi harus membaca terlebih dahulu, baru peserta didik dapat menulis. Jika peserta didik membaca atau memahami terlebih dahulu, maka dapat menulis dengan baik. Sekian pemaparan dari hasil wawancara di SMA BPSK 1 Jakarta Timur dengan Ibu Ika Lisnawati selaku guru Bahasa Indonesia di SMA BPSK 1 Jakarta Timur. Bila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.